Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Adianggeli dengan NIM 67052040016 dari kelas D3TT4403. Jadi di sini sekarang saya akan mengerjakan soal uji kom praktikum elektronika analog. Saya akan langsung mulai dengan menampilkan kode soal yang saya pilih. Nah, jadi ini adalah kode soal yang sebelumnya sudah saya pilih. Nah, di sini tuh nomor 1 dan nomor 2-nya tuh kan saling berhubungan. Jadi, saya akan membuat rangkaiannya di software Proteus. Nah, pertama-tama kita tuh akan menyiapkan dulu menyiapkan atau menambahkan untuk si baterai atau si DC-nya itu dengan 12 volt. Pertama kita cari di sini baterai. Nah, kita simpan. Nah, untuk si tegangannya itu 12 volt. Oke. Lalu yang kedua tuh ada resistor 1 dan resistor 2-nya yaitu 5K dan 10K ohm. Karena sebelumnya tuh ini akan dibuat seri dan paralel, jadi R2-nya itu paralel dengan diode Zener. Nah, terus si R1-nya itu seri dengan si DC atau si baterainya tadi. Jadi untuk R1-nya ada di sini, R2-nya di sini. Nah, untuk R1 tuh tadi 5K ohm. Nah, untuk R2-nya udah benar yaitu 10K ohm. Nah, untuk si diode Zener-nya itu kita akan pakai atau pasang yang reverse bias sesuai dengan ketentuan dari soalnya. Untuk reverse bias itu kita pakai yang 1N4 737. Yang ini. Kita simpan sini karena dibuat paralel dengan R2. Nah, kita rotate lagi. Nah, udah seperti ini. Di sini tuh keterangannya untuk si diode Zener-nya itu sebesar 7,5 volt. Nah, di sini bisa kita ganti 7,5 volt. Nah, seperti ini. Jangan lupa, oh ya, untuk yang R2-nya juga kita rotate karena paralel. Sekarang jangan lupa untuk kita tambahkan si DC voltmeternya. Nah, yang ini. Kita tambahkan lalu kita simpan sini. Nah, sesudah itu kita hubungkan. Nah, terus kita hubungkan juga yang ini. Oh ya, jangan lupa juga kita harus menambahkan ground ya. Jadi ground-nya disimpan di sini. Terus kita hubungkan juga. Nah, setelah ini, jadi ini tuh untuk rangkaian yang nomor 1. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian kedua. Kurang lebih sama, hanya saja untuk si sumber tegangan di baterai atau DC-nya itu berbeda. Yang tadi itu 12 volt, sekarang 8 volt. Jadi kita bisa langsung copy aja. Karena sama si rangkaiannya tuh
Nah, hanya untuk rangkaian yang ini tuh kita ganti jadi 8 volt. Nah, sudah. Ketika sudah selesai seperti ini, kita akan ukur sesuai dengan yang soal nomor B. Ukurlah tegangan masing-masing rangkaian pada software Proteus, lalu manakah rangkaian yang menggunakan dioda Zener sebagai voltage regulator? Jelaskan. Nah, sekarang kita akan hitung dulu hasil dari kedua ini. Kita lebih enak kita simpan tengah ya. Nah, kita zoom. Nah, kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Yang rangkaian pertama tuh 0,33, lalu yang untuk rangkaian keduanya 0,32. Nah, lalu manakah rangkaian yang menggunakan dioda Zener sebagai voltage regulator di antara kedua rangkaian ini? Nah, untuk jawabannya tuh tidak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya jika dioda Zener dipasangkan dengan reverse bias, itu tidak akan ada voltage regulatornya. Karena si reverse bias ini tuh tegangannya dibatasi sesuai dengan ketentuannya. Kecuali kalau misalnya kita dioda Zenernya ini tuh dipasangkan dengan forward bias, maka akan ada si voltage regulatornya ini. Karena berhubung kita memasangnya reverse bias, jadi di antara dari kedua rangkaian ini tuh nggak ada voltage regulatornya. Nah, kita lanjut ke soal yang C. Berikan analisa dan kesimpulan serta kendalanya serta jelaskan hasil osiloskopnya. Sekarang kita akan menambahkan osiloskop untuk dari kedua rangkaian ini. Sebelumnya kita perlu stop runningnya dan sekarang kita tambahkan osiloskopnya. Nah, sekarang kita simpan osiloskopnya di sini. Nah, kita bisa langsung hubungkan juga ya. Nah, jadi si osiloskopnya ini kita hubungkan dengan kedua rangkaian ini. Nah, setelah kita udah hubungkan si osiloskop dengan kedua rangkaian tersebut, kita langsung running lagi. Nah, untuk si hasilnya itu, nah ini adalah hasil dari, nah kita atur. Untuk si hasil dari pemasangan osiloskop ini, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, bisa kita perhatikan bahwa berikut adalah rangkaian dioda Zener dengan pemasangan reverse bias. Lalu kita tambahkan osiloskopnya. Jadi yang ini adalah hasil dari ukur kedua rangkaian dan ini adalah osiloskopnya juga hasil dari kedua rangkaian tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Jadi sekarang saya sudah mengerjakan soal uji komnya nomor 1, 2, A, B, C sudah saya kerjakan. Maka sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.